Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Paling tidak ada dua peristiwa yang menyebabkan langit hampir pecah. Pertama, dalam surat Maryam ayat 90 sampai 91 disebutkan, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Kedua, Al-Quran menginformasikan kepada kita peristiwa lain yang juga hampir saja membuat langit pecah, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 5. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua peristiwa dengan dua sebab yang berbeda hampir saja menghasilkan kejadian yang luar biasa, yaitu pecahnya langit. Pada peristiwa yang pertama, langit hampir pecah karena kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Ucapan atau tuduhan itu begitu dahsyat kemungkarannya. Betapa tidak, Allah yang berbeda dengan makhluk manapun itu, mukhalafatul lil hawadis, diserupakan dengan manusia yang mempunyai anak yang justru diciptakannya untuk beribadah kepadanya. Penyerupaan ini jelas membuat Allah murka. Peristiwa kedua terjadi justru karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun bertasbih serta memuji Allah dan memohonkan ampunan bagi penduduk bumi. Kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkira, sehingga ketika Dia diminta Nabi Musa menampakkan wujudnya, bukit tempat Musa berdiri menjadi hancur dan Musa jatuh pingsan. Kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kebesarannya pada langit, dan langit yang demikian luas itu hampir pecah karena tak mampu menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini? Seringkali ketika kita berkuasa, kita bertingkah laku hendak menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah pemegang nasib bawahan kita. Hanya dengan selembar kertas yang kita tanda tangani, seorang anak manusia bisa jatuh terduduk atau bisa meloncat-loncat kegirangan. Ketika ada rakyat yang hendak datang ke tempat kita, kita lempar ia dari satu meja ke meja berikutnya.
semua kebijakan tergantung petunjuk kita. Semua pengacau kekuasaan kita beri hadiah azab yang pedih, dan nyawa mereka tak ada harganya bagi kita. Senyum kita menjadi tanda tanya, apakah sedang suka atau sedang marah. Bawahan kita sibuk menafsirkan gerak tubuh kita hanya untuk menyelami apakah kita sedang suka atau tengah berduka. Sangat dikhawatirkan pada saat kita berperilaku menyerupai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langit akan pecah karena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah segala bentuk penyerupaan harus ditiadakan? Apakah itu berarti memiliki kekuasaan tiada batas, memberi azab ataupun menentukan nyawa orang lain? Segala bentuk kesombongan dan takabur harus dilenyapkan, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk takabur, Al-Mutakabbir. Sementara itu, di 10 malam terakhir Ramadan, kita menunggu langit yang hampir pecah saat malaikat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang bergemuruh. Mereka turun atas perintah Allah dan memohon ampun untuk penduduk bumi. Kita sambut kehadiran malaikat itu dengan gemuruh suara tasbih dan rintihan tangisan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji-pujian dari penduduk langit kepada Allah bertemu dengan puji-pujian penduduk bumi untuk Allah. Boleh jadi langit hampir pecah pada malam-malam akhir Ramadan. Pertanyaannya, tengoklah diri kita sekarang baik-baik. Yang mana yang kita tunggu? Apakah kita menunggu langit hampir pecah karena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.